Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Laila Silmi Syafina. Kalian bisa memanggil saya Ibu Laila. Jadi saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra dan Program Studi Sastra Indonesia, semester 7. Jadi pada hari ini atau kesempatan hari ini, saya adalah guru atau pengajar yang nantinya akan memberikan atau memaparkan materi dari mata pelajaran pengajaran bahasa asing tingkat A1 teman-teman semua. Namun, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini atau materi yang nantinya akan saya jelaskan, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu terlebih dahulu agar pengajaran atau pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya dimudahkan ya teman-teman. Oleh sebab itu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada materi binatang peliharaan. Tentunya teman-teman di sini semuanya tahu ya, apa yang dimaksud dengan binatang peliharaan. Sebagian dari teman-teman yang mengikuti kelas online atau daring ini tentunya tahu ya, dan punya yang namanya hewan atau binatang peliharaan. Oke, pada slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat ada bagan binatang peliharaan. Ada beberapa poin-poin yang nantinya akan saya jelaskan kepada teman-teman, jadi saya minta kerjasama dari teman-teman untuk bisa memahami dan menyimak, serta mengerti apa yang saya jelaskan ya teman-teman. Poin pertama itu ada pengertian dari binatang peliharaan, yang kedua itu ada ciri-ciri dari binatang peliharaan, poin ketiga ada binatang pelihara, jenis-jenis binatang peliharaan, serta yang terakhir ada manfaat serta resikonya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi dan tugas untuk teman-teman semua. Jadi mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertian binatang peliharaan. Apa itu binatang peliharaan? Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu binatang peliharaan? Baik, saya akan menjelaskannya teman-teman. Binatang peliharaan merupakan binatang yang terutama dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia, sebagai hewan pekerja, hewan ternak, atau hewan percobaan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Kenapa bisa dikatakan kepentingan ekonomi? Karena zaman yang semakin canggih akan teknologi saat ini, banyak orang-orang yang memanfaatkan binatang atau hewan peliharaannya sebagai suatu keuntungan ekonomi, teman-teman. Salah satu contohnya adalah pada aplikasi TikTok. Tentunya teman-teman pasti menggunakan aplikasi ini, di mana jika kalian melihat siaran langsung, ada pemilik dari binatang tersebut melakukan siaran langsung dengan melibatkan binatang peliharaannya, yang mana hal tersebut mengundang atau menarik minat dan perhatian masyarakat yang menontonnya. Dari itulah adanya keuntungan ekonomi, teman-teman. Dan kenapa bisa dikatakan bisa melakukan tugas tertentu? Karena hewan peliharaan pada dasarnya sudah jinak ya teman-teman, dan tentunya dia akan takut pada pemilik atau manusianya. Jadi apapun yang pemiliknya perintah, tentunya hewan tersebut akan menurutinya teman-teman, atau mengikuti arahan teman-teman. Paham ya teman-teman? Lalu pengertian lainnya, hewan kesayangan yang populer biasanya merupakan hewan yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, seperti setia pada pemeliharanya, atau memiliki penampilan yang menarik atau cerdas, dan memiliki kemampuan tertentu seperti mengeluarkan suara yang indah, teman-teman. Ini pengertian dikutip dari Wikipedia ya teman-teman semua. Jadi jika kita simpulkan, atau jika saya simpulkan, hewan peliharaan merupakan hewan yang kehidupannya atau sebagian besarnya atau keseluruhannya bergantung pada manusia untuk atau tujuan maksud-maksud tertentu, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya teman-teman,
Dan kesimpulan lain yang bisa kita tangkap adalah binatang peliharaan ini memiliki ikatan emosional dengan pemiliknya. Kenapa dikatakan memiliki ikatan emosional? Karena adanya hubungan, komunikasi, dan interaksi antara manusia dengan hewan tersebut, teman-teman. Oke, paham ya? Lalu, kita lanjut ke ciri-ciri binatang peliharaan. Terdapat 4 poin ya, teman-teman. Ini saya kutip lagi dari SDIT Pelita Khairul Ummah. Yang pertama, itu adalah binatang yang memiliki sifat jinak pada manusia. Jadi, jika teman-teman yang baru saja mau memiliki binatang peliharaan, kalian harus bisa memilih binatang seperti apa yang memang bisa dijadikan hewan peliharaan kalian nantinya. Apakah binatang tersebut memiliki sifat yang jinak pada manusia atau malah sebaliknya. Tapi ada juga orang yang memiliki binatang peliharaan yang sifatnya tidak jinak pada manusia. Salah satunya adalah binatang reptil, ular, dan buaya. Ada beberapa orang atau sebagian orang yang termasuk ke dalam minoritas yang memiliki hewan buas seperti itu ya, teman-teman. Jadi, jika kalian merasa takut atau sungkan ingin memelihara binatang yang sekiranya membahayakan diri kalian sendiri, maka kalian harus menghindari hal tersebut ya, teman-teman. Jadi, lebih baik kalian cari cara aman saja, yaitu mencari binatang yang memang sifatnya jinak pada manusia atau takut akan manusia ya, teman-teman semua. Lalu, ciri-ciri kedua ada binatang yang mampu berkomunikasi dengan manusia. Berkomunikasi dengan manusia. Seperti apa itu binatangnya? Kita ambil contohnya adalah anak anjing atau anjing. Ini merupakan salah satu binatang yang sangat standar atau paling banyak dimiliki oleh orang-orang ya, teman-teman. Anjing ini salah satu binatang yang memiliki insting yang cukup kuat juga, teman-teman. Jadi dia akan menuruti apa yang pemiliknya perintah, teman-teman. Jadi dia sangat senang jika pemiliknya itu memberikan tugas tertentu, teman-teman. Dia akan sangat senang sekali. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga, ada binatang yang tidak berbahaya dan memiliki keindahan. Pada poin pertama dan ketiga ini memiliki keterkaitan ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi kalian harus bisa memilih atau menyeleksi hewan seperti apa sih yang tidak berbahaya, yang jinak, yang harus bisa kalian miliki. Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada binatang yang mampu melindungi si pemilik dari adanya suatu kejahatan atau dalam bahaya. Ini juga terpenting ya, teman-teman ya. Kalian harus bisa memilih binatang yang memang nantinya tidak hanya sebagai penghilang rasa jenuh kalian saja, tapi sebagai pelindung kalian. Seperti itu ya. Apalagi di sini peran anjing atau hewan anjing ini sangatlah penting, teman-teman. Selain bisa menjadi pelindung rumah, dia juga bisa menjaga para pemiliknya, teman-teman semua ya. Selanjutnya ada jenis-jenis binatang peliharaan. Pada bagian ini, jenis-jenis binatang peliharaan yang bisa kalian jadikan sebagai binatang peliharaan nantinya, itu saya sudah mengelompokkan menjadi 3 kategori ya, teman-teman. Yang pertama itu ada binatang darat, yang kedua ada binatang yang hidup di air, dan yang ketiga ada binatang reptil. Oke, teman-teman semua. Jadi jenis yang pertama dulu ada kategori binatang darat. Tentunya binatang darat ini yang paling sering atau paling banyak dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini ya, teman-teman semua. Yang pertama ada kucing. Kucing ini salah satu binatang yang memiliki kaki 4, berbadan sedang, tidak terlalu besar, bahkan ada yang kecil, dan memiliki bulu yang lebat dan lembut, teman-teman. Memiliki mata yang indah ya, teman-teman semua ya. Jadi kucing ini dia termasuk salah satu hewan penyayang, teman-teman. Dia memiliki keunikan yang
sangat lucu, menggemaskan, dan memiliki sifat yang manja, teman-teman. Lalu di bawahnya lagi tuh ada anjing. Tentunya yang sudah saya jelaskan tadi, hewan anjing ini sangatlah berperan penting ya untuk manusia. Selain menjaga rumah, anjing ini juga sebagai pelindung pemiliknya ya teman-teman. Dia akan melindungi pemiliknya apapun itu dari suatu kejahatan. Lalu di sebelahnya lagi itu ada hamster, teman-teman. Hamster ini juga termasuk salah satu binatang yang paling sering dipelihara oleh orang-orang. Kenapa seperti itu? Karena hamster sendiri memiliki kecekatan dalam berlari dan kemampuan yang atau kelebihan yang memang tidak dimiliki semua binatang, teman-teman. Walaupun memiliki tubuh yang mungil dan kecil, tapi hamster ini salah satu hewan yang memiliki kemampuan berlari yang cukup kencang, teman-teman. Di bawahnya itu ada burung. Hewan burung ini termasuk salah satu binatang darat yang bisa kalian pelihara. Ini termasuk jenis hewan atau burung lovebird ya teman-teman. Ini seperti burung yang motifnya atau coraknya itu indah, dan dia memiliki suara yang indah juga. Jadi tak jarang kita menemukan banyak orang-orang yang memiliki burung jenis lovebird ini ya teman-teman. Lalu di atasnya itu ada landak mini. Ini salah satu tantangan terbesar juga kenapa landak mini ini bisa dikategorikan sebagai hewan peliharaan. Karena landak mini itu atau bayi landak itu memiliki duri yang tidak terlalu tajam, teman-teman. Walaupun nanti besarnya dia akan memiliki duri yang tajam, tapi tetap saja kalau kita merawatnya dengan benar, kalau kita menyayangi dengan sepenuh hati, maka landak itu juga akan merasakan kasih sayang kita, teman-teman. Jadi dia akan baik pada pemiliknya gitu. Bahkan dia tidak akan mengeluarkan duri tajamnya itu ketika bersama pemiliknya, kecuali dia terancam atau dia merasa ada suatu kejahatan, maka duri itu atau duri dari landak mini ini akan keluar, teman-teman. Di bawahnya itu ada kelinci. Tentu kelinci ini juga termasuk salah satu jenis binatang peliharaan yang banyak dimiliki orang-orang ya. Selain memiliki telinga yang panjang, kelinci ini juga termasuk binatang yang sangat suka sayur ya teman-teman. Apalagi sayur wortel, tentu teman-teman pasti selalu tahu ya apa itu yang menjadi makanan favorit dari si kelinci ini. Selanjutnya ada binatang yang hidup di air. Saya hanya merangkum beberapa saja ya teman-teman, jadi tidak semua saya ambil, dan dari binatang yang hidup di air ini saya hanya mengambil 3 sampel saja teman-teman. Yang pertama ada kura-kura. Seperti yang kita ketahui, kura-kura itu bisa hidup di 2 tempat ya. Yang pertama di darat, dan yang kedua bisa dihidupkan di air. Jadi ini juga opsi untuk teman-teman semua ya. Kalian bisa atau mau memelihara binatang yang satu ini atau tidak. Tentunya kura-kura ini memiliki tempurung yang cukup tebal ya. Tapi banyak dari orang-orang di Indonesia yang memelihara binatang yang satu ini karena dia memiliki bentuk atau ukuran yang tidak sama ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Seperti itu teman-teman. Dan sebelahnya lagi itu ada ikan koi. Ikan koi ini termasuk salah satu ikan hias yang banyak dimiliki oleh orang-orang juga. Biasanya kita sering melihat ikan koi ini tidak hanya di akuarium ya teman-teman, tapi kita bisa melihatnya di kolam ikannya langsung, yang seperti ada di tempat-tempat umum. Entah itu bisa ditemukan di masjid, ataupun di taman, ataupun di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat berlibur. Seperti itu ya teman-teman. Ikan koi ini memang sangat memanjakan mata orang gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat baik untuk kalian yang memang suka dengan binatang yang hidupnya di air. Ikan koi ini cukup cocok untuk kalian teman-teman. Lalu di sebelahnya lagi itu ada ikan
cupang ya teman-teman. Ini juga termasuk salah satu jenis ikan hias, memiliki tubuh yang kecil namun memiliki sirip dan sayap yang panjang atau besar ya teman-teman. Namun untuk binatang yang satu ini diharapkan untuk tidak menyatukan yang namanya binatang ikan cupang ini ke dalam satu wadah yang sama teman-teman, karena seperti kasus-kasus yang sebelumnya sudah ada, itu pemilik ikan cupang itu tidak mengetahui bahwa jika ikan cupang disatukan dalam satu wadah yang sama, maka ikan tersebut pasti akan mati. Seperti itu. Jadi makanya jika kita lihat atau kita perhatikan, yang namanya ikan cupang itu pasti selalu memiliki satu tempat yang berbeda. Atau pemiliknya menyediakan tempat yang berbeda-beda, walaupun jumlah dari ikan cupangnya itu banyak ya teman-teman. Dan yang terakhir, jenis binatang reptil. Untuk jenis binatang reptil, itu ada 4 ya teman-teman yang saya rangkum. Yang pertama itu ada iguana teman-teman. Nah, iguana ini merupakan marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia teman-teman. Jadi iguana ini merupakan jenis binatang reptil yang cukup banyak dipelihara oleh orang-orang teman-teman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena iguana ini sudah atau telah beradaptasi dengan baik sebagai kadal pohon dan kadal pemakan tumbuhan herbivora. Selain itu, mereka memerlukan nutrisi hewani biasanya dengan memakan serangga kecil yang ada di tumbuhan yang mereka makan. Jadi mereka tidak akan makan yang namanya daging-dagingan ya teman-teman. Lalu di sebelahnya itu ada bunglon. Teman-teman tahu itu bunglon kan? Jadi bunglon itu sama seperti iguana, sama seperti dengan biawak, komodo, sejenis atau memiliki marga kadal. Jadi bunglon ini keunikannya adalah dia akan mengganti warna kulit jika ia merasa terancam atau ada suatu kejahatan yang mendekat padanya. Itu ya teman-teman, tapi bunglon ini juga termasuk binatang peliharaan dan biasanya pecinta reptil ini akan memelihara binatang yang satu ini teman-teman. Di bawahnya itu ada toke di sebelah kiri ya. Itu ada toke. Toke ini termasuk binatang yang dikatakan memiliki gigi yang cukup tajam ya teman-teman. Kalau kalian ingin memelihara binatang yang satu ini, kalian harus berhati-hati karena toke ini memiliki gigi yang cukup tajam. Jadi semisal ia menggigit seseorang, maka gigitan tersebut akan sulit untuk dilepas teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman semua harus berhati-hati lagi agar kalian bisa merawat toke tersebut dengan baik teman-teman. Intinya jangan bikin toke ini merasa stres atau ia merasa dirinya terancam teman-teman. Jadi kalian bisa saja memelihara binatang yang satu ini tapi dengan hati-hati. Dan di sebelahnya itu ada gecko teman-teman. Gecko ini sama seperti toke ya, memiliki corak yang sama, tapi yang berbeda adalah bagian ekornya teman-teman. Jika kita perhatikan, ukuran ekor gecko ini jauh lebih besar ya teman-teman, lebih tebal, namun memiliki panjang yang sama seperti ekor toke. Sedangkan toke itu hanya memiliki ekor yang lurus teman-teman, tipis dan tidak tebal seperti gecko teman-teman. Tapi gecko ini termasuk binatang peliharaan yang
jinak ya teman-teman, tidak seperti toke. Jadi kalau kalian mau memelihara binatang yang satu ini, itu sangat diperbolehkan teman-teman. Tapi tetap ingat, harus tetap berhati-hati dan waspada, karena tidak semua binatang yang jinak itu akan selalu jinak ya teman-teman. Selanjutnya ada manfaat memelihara binatang peliharaan. Yang pertama itu ada meningkatkan kekebalan tubuh ya teman-teman. Yang kedua, ada menghilangkan rasa stres. Ini yang saya sudah katakan sejak awal. Kenapa seperti itu? Karena binatang itu memiliki sifat yang manja, yang aktif, sehingga membuat kita yang tadinya lelah akan pekerjaan atau lelah memikirkan suatu hal, melihat perlakuan atau kelakuan dari hewan peliharaan tersebut tentunya akan menghilangkan rasa stres, rasa jenuh, rasa bosan yang ada dalam diri kita teman-teman. Dan itu sangat berguna sekali ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ada mendukung tumbuh kembang anak. Seperti yang kita ketahui, tentunya anak itu juga memiliki rasa penasaran ya. Dia ingin sekali yang namanya menyentuh atau ingin bisa lebih dekat lagi dengan hewan peliharaan kita. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai contoh, seorang anak ingin bermain dengan anak anjing atau anak kucing, yang mana hal tersebut sangat baik untuk motorik anak tersebut. Jadi ada manfaat tersendiri teman-teman, itu yang akan mendukung adanya tumbuh kembang anak teman-teman semua. Paham ya? Jadi boleh saja anak bermain dengan binatang peliharaan, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua. Lalu menemani dan menjaga lansia. Ini juga salah satu hal atau kebutuhan yang penting, yang mana orang tua atau lansia itu tentunya akan sulit ya untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang juga memiliki kegiatan atau aktivitas masing-masing. Jadi biasanya hewan yang memang dasarnya sudah jinak, selain itu dia menurut oleh pemiliknya, tentu itu akan sangat membantu gitu teman-teman. Seperti itu ya. Lalu ada pula mendorong untuk lebih aktif bergerak. Siapa yang membutuhkan atau lebih aktif bergerak? Tentu kita ya teman-teman. Kita yang sebagai manusia saja kadang ada rasa malas. Sedangkan binatang peliharaan yang setiap hari kita lihat tentunya memiliki semangat dan aktif sekali ya teman-teman. Jadi sehingga itu mendorong kita untuk bisa lebih banyak bergerak lagi teman-teman, yang mana itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Begitupun dengan hewan peliharaan kita, seperti itu ya. Dan manfaat terakhir ada meningkatkan kemampuan berinteraksi teman-teman. Jadi kenapa dikatakan meningkatkan kemampuan berinteraksi? Khususnya untuk orang-orang yang memang dasarnya memiliki sifat yang introvert atau pemalu atau pendiam, memiliki binatang peliharaan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena walaupun sulit untuk berinteraksi dengan manusia, setidaknya kita bisa berinteraksi baik dengan binatang atau hewan ya teman-teman. Apalagi binatang itu memiliki filosofi yang termasuk makhluk hidup yang sangat peduli sesama manusia atau sesama binatang ya teman-teman. Jadi makanya kalau kalian sering melihat video atau unggahan yang mana video tersebut memperlihatkan kedekatan atau interaksi atau komunikasi antara manusia dengan binatang, itu suatu hal yang memang sudah pasti terjadi ya teman-teman, karena memang binatang itu memiliki hati yang perasa. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, ada resiko memelihara binatang. Resiko memelihara binatang itu ada 5 poin utama yang harus kalian garis bawahi ya. Ini yang sangat penting, yang harus kalian ketahui. Selain kita memilih jenis binatang seperti apa yang bisa dipelihara, kalian juga harus bisa merawat binatang tersebut dengan baik ya.
Jadi jangan sampai kelima poin penting ini ada pada hewan peliharaan kalian, teman-teman. Yang pertama itu ada kutu, teman. Kutu merupakan hewan kecil yang hinggap pada binatang peliharaan kita. Jadi hewan tersebut nantinya akan sering menggaruk tubuhnya sendiri. Itu tandanya ya, teman-teman. Itu tanda jika adanya kutu yang berkembang biak pada kulitnya. Jadi makanya teman-teman jika melihat ada gelagat aneh dari binatang tersebut, teman-teman harus bisa mengetahui bahwa hewan tersebut mungkin saja ada kutu ya, teman-teman. Kutu yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berkeliaran atau menetap dan bertelur di celah atau lipatan barang-barang di rumah seperti sofa dan bantal. Jadi ini nanti pengaruhnya ke pemiliknya atau ke manusianya juga, teman-teman. Jadi makanya itu pentingnya kita merawat dengan baik hewan peliharaan kita ya. Lalu selanjutnya ada cacing, teman-teman. Cacingnya itu jenisnya cacing pita dan cacing gelang ya, teman-teman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena parasit umum yang dapat berkembang dalam usus halus hewan. Itu terjadi ketika binatang kalian muntah atau diare atau adanya penurunan berat badan pada binatang. Itulah gejala awal adanya infeksi cacing. Jadi oleh sebab itu kalian harus bisa setidaknya memberikan vitamin atau obat pada binatang peliharaan kalian agar kalian juga bisa sama-sama memelihara kesehatan diri kalian dan juga kesehatan dari binatang peliharaan kalian. Lalu ada kurap. Nah, kurap ini termasuk salah satu penyakit yang tertular dari hewan peliharaan yang tidak terawat. Jadi ciri-cirinya adalah jika kalian menyentuh kulit atau bulu mereka. Kalau teksturnya seperti kasar atau memiliki kulit merah, ruam atau bintik melingkar pada kulit, itu salah satu penyakit kurap ya, teman-teman, pada binatang kalian. Jadi kalian harus sebisa mungkin dalam masalah kebersihan seperti memandikannya, itu kalian memang harus benar-benar memperhatikan apakah binatang yang kalian bersihkan itu sudah benar-benar bersih atau hanya terlihat dari luar saja tapi dalamnya tidak bersih ya, teman-teman. Yang selanjutnya ada luka cakaran atau gigitan. Ini yang paling banyak kasusnya saat memelihara binatangnya, teman-teman. Meski hewan peliharaan kalian sudah terlatih atau sudah jinak dan bersahabat dengan kita, tapi jangan pernah kalian lepas pengawasan saat binatang tersebut bersama dengan anak kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian ciri-cirinya ya, teman-teman. Jadi bagian manfaat maksudnya. Jadi kalian harus bisa benar-benar memperhatikan apakah binatang tersebut memiliki kuku yang tajam atau gigi yang memang tajam juga ya, sehingga bisa melukai orang atau anak yang kita cintai ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada toxoplasmosis. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii, teman-teman. Parasit ini ditemukan pada kotoran kucing, teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati sekali, apalagi yang memiliki hewan peliharaan kucing, teman-teman. Ini kalian harus menjaga kucing kalian agar tidak adanya penyakit ini ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus rutin membawa binatang peliharaan kalian pada dokter spesialis hewan agar kalian juga bisa mengetahui apa yang menjadi penyakitnya atau bagaimana cara menyembuhkannya atau apa ada jalan yang bisa membuat binatang tersebut sehat tanpa adanya sakit atau penyakit-penyakit yang menular seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian harus paham betul kebutuhan dari binatang peliharaan kalian.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini di kelas online kita. Sebenarnya untuk pertemuan hari ini masih ada lagi yang ingin saya jelaskan, hanya saja waktu untuk pembelajaran hari ini sudah cukup, dan sudah saya jelaskan di awal tadi akan ada evaluasi, yang mana saya sudah menjelaskan dari awal sampai saat ini. Kalian harus bisa mengetahui apa itu binatang peliharaan, seperti apa jenis binatang yang bisa kalian pelihara, ciri-cirinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Itu menjadi PR untuk kalian semua agar kalian bisa menambahkan lagi ilmu atau pengetahuan kalian terkait dengan materi hari ini, yaitu binatang peliharaan ya teman-teman. Walaupun pembicaraan atau pembahasan hari ini terbilang cukup mudah dan tidak terlalu sulit, tapi saya minta kalian untuk bisa benar-benar mempelajari, menyimak apa yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Lalu untuk tugas, ini ada tugas untuk teman-teman semua, di mana nanti pertemuan minggu depan kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Jadi tugasnya itu ada dua. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan binatang peliharaan. Dan yang kedua, sebutkan jenis binatang apa saja yang bisa dipelihara. Oke, kalau yang nomor 1 itu, kalian harus menjelaskan apa yang tadi sudah kalian dapat dari yang saya jelaskan tadi di awal, dan bisa pakai sudut pandang kalian sendiri, itu bebas. Kalian ingin mengemukakan pendapat atau pandangan kalian seperti apa, itu silakan. Dan yang kedua itu bisa berdasarkan dari kisah nyata atau kehidupan nyata kalian. Kalian memelihara binatang peliharaan seperti apa, lalu apa yang kalian lakukan dengan binatang tersebut, apakah kalian merawatnya dengan benar, ataukah kalian benar-benar menjaga binatang itu dengan baik, atau sebaliknya ya teman-teman. Jadi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup, dan saya harap teman-teman juga sudah memperhatikan dengan baik ya apa yang saya jelaskan hari ini, dan semoga saja di pertemuan minggu depan teman-teman semua bisa mempresentasikan dengan baik apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan dalam menjelaskan atau mengemukakan pendapat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, saya rasa ini sudah cukup. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.